Shalom saudara pendengar suara Sion yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 11, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan, bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar, bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, keselamatan tidak berarti memulai kembali dari awal tetapi menerima hidup baru. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menyelamatkan Diri, Kisah Inspiratif. Di dalam, musik sedang dimainkan. Di luar, daun-daun berguguran. Karena embusan angin yang kencang, salah satu daun terakhir musim gugur melayang ke atas sesaat ketika saya mendengar sebaris lirik, "Dia bangkit." Namun, saat lagu itu berakhir, daun tersebut telah menyentuh tanah. Gravitasi telah mengalahkan embusan angin. Beberapa saat kemudian,
Saya tak sengaja mendengar 3 wanita setengah baya membahas diet, olahraga, operasi wajah, dan berbagai usaha lain untuk mengalahkan usia. Seperti daun tadi, mereka berusaha melawan gravitasi yang menarik mereka menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Percakapan mereka mengingatkan saya akan perbuatan baik yang dilakukan orang untuk mencoba menyelamatkan diri mereka dari kematian rohani. Akan tetapi, sama seperti daun yang jatuhnya tidak dapat dicegah dan penuaan yang tidak dapat dicegah orang, tak seorang pun dapat berusaha cukup keras menghindari akibat dosa, yaitu kematian. Roma 6 ayat 23. Saat penyaliban, para pencemooh menantang Yesus untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, dia tetap menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Allah, dan Allah tidak hanya mengembalikan hidupnya sendiri, tetapi juga hidup kita. Untuk menerima keselamatan, kita pun cukup menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Allah. Karena jika Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian hidup dalam diri kita, maka Dia pun akan memberikan hidup kepada kita. Kekuatan dosa di luar tidak dapat mengalahkan hidup Kristus di dalam. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Adalah kehidupan setelah kematian? Adakah kehidupan setelah kematian? Alkitab melalui Ayub 14 ayat 1-2 dan ayat 14 menyatakan, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan, seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Sama seperti Ayub, hampir setiap manusia ditantang oleh pertanyaan, apa yang terjadi setelah kita meninggal dunia? Apakah kita hilang begitu saja? Apakah hidup itu suatu pintu yang berputar di mana orang datang dan pergi dari dunia ini supaya mendapat kemuliaan dan kebesaran? Apakah setiap orang pergi ke tempat yang sama? Atau kita pergi ke tempat yang berbeda-beda? Apakah surga dan neraka ada? Atau itu hanya suatu imajinasi? Yesus Kristus, Allah Putra dalam wujud manusia, datang ke dunia untuk mengaruniakan manusia hidup kekal. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nubuat yang tertulis di Yesaya 53 ayat 5. Yesus menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung manusia dengan mengorbankan nyawanya sendiri. 3 hari kemudian, Dia membuktikan kemenangannya atas kematian dengan bangkit dari kubur, dalam roh dan tubuh. Dia tetap tinggal di bumi ini 40 hari lamanya dan dilihat oleh ribuan orang sebelum akhirnya Dia naik ke rumahnya yang kekal di surga. Roma 4 ayat 25 menyatakan, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang dicatat dengan baik. Rasul Paulus menantang orang-orang yang mempertanyakan keabsahannya, namun belum ada seorang pun yang dapat membuktikan hal sebaliknya. Kebangkitan adalah batu penjuru dari iman Kristen. Karena Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita percaya kalau kita pun akan dibangkitkan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 12-13, Paulus menasihati beberapa orang-orang Kristen awal yang tidak percaya akan kebangkitan dengan berkata, "Jadi, bila mana kami beritakan
bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kristus adalah hasil pertama dari panen besar orang-orang yang akan dibangkitkan kembali. Kematian fisik menimpa semua orang melalui satu orang, Adam, yang juga punya hubungan dengan kita semua. Namun, semua orang yang telah diadopsi ke dalam keluarga Allah, melalui iman kepada Yesus Kristus, akan diberikan hidup baru, seperti yang dijelaskan Paulus di 1 Korintus 15 ayat 20-22. Sebagaimana Allah membangkitkan tubuh Yesus, demikian pula tubuh kita akan dibangkitkan saat Yesus datang kembali. Jelas Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Walaupun pada akhirnya kita semua akan dibangkitkan, tidak semua orang akan masuk ke surga. Dalam hidup ini setiap orang harus membuat pilihan di mana dia akan hidup dalam kekekalan kelak. Alkitab melalui Ibrani 9 ayat 27 menjelaskan bahwa semua manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, namun sesudah itu akan dihakimi. Mereka yang telah dibenarkan akan hidup kekal di surga, tetapi orang-orang yang tidak percaya akan masuk ke dalam hukuman kekal, atau neraka, yang dicatat di Matius 25 ayat 46. Sama seperti surga, neraka bukan hanya bicara suatu keadaan, tapi merupakan sebuah tempat yang nyata. Neraka adalah sebuah tempat di mana orang-orang yang berdosa akan mengalami murka Tuhan secara kekal dan tanpa akhir. Mereka akan mengalami siksaan secara emosi, mental, dan fisik. Mereka akan merasa malu, menyesal dan bersalah. Neraka digambarkan di Lukas 8 ayat 31 dan Wahyu 9 ayat 1 sebagai jurang yang tanpa dasar, lautan api dan belerang, di mana para penghuninya disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya di Wahyu 20 ayat 10. Di neraka juga akan ada tangisan dan kertak gigi, menunjukkan kesusahan dan kemarahan yang amat sangat digambarkan di Matius 13 ayat 42. Neraka juga digambarkan sebagai tempat di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, di Markus 9 ayat 48. Allah tidak menikmati kebinasaan orang-orang jahat dan ingin mereka berbalik dari jalan mereka yang sesat supaya mereka hidup, seperti tertulis di Yehezkiel 33 ayat 11. Namun Dia tidak memaksa manusia untuk tunduk, jika kita memilih terus-menerus menolaknya. Tuhan tidak punya pilihan lain selain memberi apa yang kita inginkan, hidup terpisah dari Dia. Hidup di atas bumi ini adalah ujian, suatu persiapan untuk apa yang akan datang. Bagi orang-orang percaya, itu adalah hidup kekal di hadapan Allah. Jadi bagaimana kita dibenarkan dan dapat menerima hidup kekal? Hanya ada satu jalan, yaitu melalui iman dan kepercayaan kepada Anak Allah, Yesus Kristus. Dalam Yohanes 11 ayat 25-26, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Karunia hidup kekal tersedia bagi semua orang. Tapi untuk menerimanya kita perlu menolak beberapa kesenangan duniawi dan mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal,
Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tertulis di Yohanes 3 ayat 36. Kita tidak akan memperoleh kesempatan untuk bertobat setelah meninggal, karena setelah kita bertemu Allah, muka dengan muka, tidak ada pilihan lain selain percaya kepadanya. Allah menghendaki kita datang kepadanya di dalam iman dan kasih. Jika kita menerima kematian Yesus sebagai penebusan atas dosa dan pemberontakan kita terhadap Allah, kita dijamin bukan hanya memperoleh hidup yang berarti di dunia ini, namun juga hidup kekal di dalam Kristus. Jika Anda mau menerima Yesus sebagai juru selamat Anda dan menerima pengampunan dari Allah, berikut ini adalah sebuah doa yang dapat Anda doakan. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini adalah sebuah cara untuk mengungkapkan kepada Allah bahwa Anda beriman kepadanya dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia sediakan bagimu. Hanya iman kepada Yesus yang akan menyelamatkanmu dari kebinasaan. Bapa di surga, saya tahu bahwa saya telah berdosa kepadamu dan pantas untuk dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang seharusnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya berbalik dari dosa-dosaku dan percaya kepadamu untuk diselamatkan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang indah karunia hidup kekal. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang Anda baca di sini? Jika demikian, klik pada tombol "Saya telah menerima Kristus pada hari ini" di bawah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam Suara Sion. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat Suara Sion, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan.
di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anakmu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam Suara Sion berikutnya. Shalom.